Kanker kolorektal sering datang tidak selalu menimbulkan nyeri, tidak selalu menghadirkan tanda yang terasa mengkhawatirkan. Perubahannya halus, perlahan, hingga kerap luput disadari sebelum akhirnya terdiagnosis. Di ruang bertanya, kami percaya bahwa pemahaman yang jernih adalah bagian penting dari proses penyembuhan. Bukan untuk menimbulkan kecemasan, melainkan membantu setiap orang menghadapi kenyataan medis dengan kepala dingin dan hati yang lebih tenang. Apa sebenarnya kanker kolorektal itu? Mengapa penyakit ini bisa berkembang tanpa terasa? Dan sejauh mana pengobatan modern memberi ruang bagi kualitas hidup yang lebih baik? Hari ini, Ruang Bertanya menghadirkan Dr. Ari Munandar, spesialis onkologi radiasi konsultan. Bersama beliau, kita akan mengupas kanker kolorektal secara jujur agar setiap keputusan medis tidak lahir dari kebingungan, melainkan pemahaman yang utuh. Karena ketika informasi menjadi terang, langkah ke depan terasa lebih pasti. Dokter Ari, terima kasih banyak dok. Ya. Luar biasa. Terima kasih Dokter Ari. Di tengah Sama-sama. kesibukan yang luar biasa, dokter masih menyempatkan untuk kembali mengedukasi kami. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Terima kasih dokter. Iya. Dokter Ari, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kanker kolorektal, dok? Oke, baik. Bismillah. Jadi kalau kita bicara pertama-tama kolorektal itu apa? Jadi kita harus pertama lihat dulu apa sih sebenarnya kolorektal. Kolorektal itu kalau kita bahasakan yang sering kita dengarkan usus besar ya. Nah, kalau zaman kita masih belajar dulu nih, mungkin dari SMA ya, usus besar itu kan terbagi itu, ada usus besar yang naik ke atas, kemudian juga ada yang mendatar, kemudian dia turun ke bawah. Lalu bersambung lagi ada namanya sigmoid yang biasanya sering disebut bentuknya seperti huruf S dan berakhir di rektum. Jadi kolorektal itu gabungan dari kolon, usus besar yang tadi, dari yang naik sampai ke sigmoid sampai dengan ke rektum, jadi kolorektal. Nah, apa itu kanker kolorektal? Bicara tentang tadi namanya, kanker kolorektal berarti adalah kanker yang memang timbulnya di daerah kolorektal tersebut. Nah, kanker itu kan berarti adalah sel-sel abnormal. Sel-sel yang mengalami pertumbuhan abnormal sehingga dia tidak terkendali pertumbuhannya, tidak seperti sel-sel yang biasanya, yang agresif, merusak jaringan sekitarnya dan juga bisa menyebar ke tempat jauh. Dan sel ini asalnya memang dari sel-sel yang berada di kolorektal tersebut, sehingga disebut kanker kolorektal. Dokter Ari, mengapa kasus kanker kolorektal ini terus meningkat setiap tahun? Bahkan di usia yang muda, sekarang banyak sekali yang terjangkit kanker kolorektal. Menurut Dokter Ari, Ya. kenapa? Memang dari data saat ini beberapa menyatakan bahwa ada kecenderungan terjadinya kanker kolorektal itu justru mulai di usia yang lebih muda dibandingkan sebelumnya. Kalau zaman dahulu mungkin 10-20 tahun yang lalu kita mendengar kolorektal itu terjadinya di usia di atas 60 tahun bahkan. Nah sekarang ternyata katanya sudah mulai banyak yang di bawah 50 tahun, bahkan ya kira-kira rata-rata di 45 tahun. Nah, kalau kita bicara kenapa, tentunya kita kan akan berpikir ke faktor penyebabnya. Memang untuk kanker ini belum ada ditemukan penyebab pastinya secara pasti. Namun yang kita berbicara adalah faktor resiko. Jadi faktor-faktor yang jika dikombinasikan, digabungkan menjadi satu, akhirnya bisa mencetuskan si kanker ini. Pada kanker kolorektal, beberapa faktor resiko yang sudah diketahui adalah yang terutama makanan yang memang rendah serat, yang tinggal di usus dalam jangka waktu panjang sehingga mengganggu, menyebabkan kerusakan dari sel-sel yang ada di usus tersebut. Berapa sering kita dengar misalnya daging merah atau misalnya daging yang dibakar
atau misalnya makanan yang mengandung pengawet, penyedap, perasa, kemudian pemanis buatan, itu juga dikatakan, termasuk juga alkohol, bahkan juga merokok, karena merokok merupakan salah satu faktor risiko terpenting, tidak hanya faktor kolorektal namun hampir semua kanker. Nah, tapi karena disebut faktor risiko tadi, tidak pasti bahwa oh ini berarti daging merah penyebab kanker kolorektal, tidak juga. Nah, terus ditambah faktor-faktor lainnya. Faktor lain yang juga bisa berpengaruh misalnya faktor genetik. Ada yang disebut dengan Lynch syndrome, di mana pasien-pasien yang memiliki Lynch syndrome ini memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan populasi normal untuk terjadinya kanker kolorektal. Jadi beberapa faktor risiko tersebut menyebabkan kejadian faktor kolorektal tersebut. Dokter Ari, boleh Dokter Ari lebih jelaskan dengan detail yang dimaksud faktor genetik secara khusus itu apa, Dok? Faktor genetik itu berarti memang secara diturunkan ada resiko kita secara genetik yang mungkin berbeda dengan populasi secara normal, jadi memiliki kondisi genetik tertentu sehingga mudah terjadi kanker. Contoh tadi misalnya kanker kolorektal ini tadi disebut dengan Lynch syndrome. Jadi emang ada kondisi genetik yang menyebabkan si kolorektalnya ini, si kolon dan rektumnya ini umumnya disebut dengan memiliki polip. Nah, polip itu mudah berubah menjadi kanker. Maksudnya Lynch syndrome itu orang tua bisa menurunkan faktor genetik itu? Iya, memang dari awal dari orang tuanya menurunkan ke anak-anaknya dan seterusnya. Dokter Ari, siapa yang masuk kategori paling berisiko terkena kanker kolorektal? Tadi kalau kita bicara paling beresiko tentunya terkait faktor risiko tadi. Yang pertama misalnya tadi sudah memiliki faktor genetik, itu tentunya lebih tinggi. Yang kedua, tadi dari pola hidup. Misalnya tadi konsumsi daging merah yang banyak dan sering. Kemudian juga misalnya konsumsi tadi misalnya makan makanan tadi yang dibakar, kemudian juga yang memiliki zat pengawet, pemanis, perasa, yang frekuensinya sering dan porsinya besar, ditambah juga kurang serat, sehingga tadi pengeluaran buang air besarnya tidak secara rutin, bahkan mungkin beberapa hari sekali, sehingga dia tinggal dalam usus dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu yang memiliki resiko tinggi, termasuk tadi beberapa misalnya juga obesitas, alkohol, merokok, itu juga makin meningkatkan resiko terjadinya si kanker kolorektal ini. Dokter Ari, kanker kolorektal apakah selalu diawali dengan polip, Dok? Apakah selalu diawali dengan polip? Jawabannya sebenarnya tidak selalu. Jadi pada beberapa kondisi memang dia awalnya bentuknya dari polip, polip angina, kemudian dia berkembang terus, pada akhirnya dia berubah, bertransformasi menjadi ganas. Ada juga yang memang dia bisa langsung muncul sebagai sel yang ganas dan menjadi suatu kanker kolorektal. Dokter Ari, sebenarnya gejala yang paling perlu diwaspadai untuk kanker kolorektal ini apa? Kanker kolorektal ini memang bukan kanker yang punya gejala yang spesifik, yang jelas gitu ya. Tapi beberapa gejala yang paling sering ditemui adalah perubahan buang air besar, itu pada awalnya. Perubahan pola buang air besar. Jadi yang awalnya katakanlah misalnya rutin buang air besar setiap hari sekali, nah tiba-tiba memiliki perubahan pola nih, dan ini bukan perubahan pola yang sementara tapi terus menerus, katakanlah udah 1 bulan, 2 bulan kok jadi lebih sulit buang air besar, kemudian atau misalnya lebih sering diare, atau misalnya lagi buang air besarnya satu yang khas nih, buang air besarnya kecil-kecil seperti kotoran kambing, harus dipaksa untuk keluar gitu. Nah, itu beberapa gejala yang bisa mengarahkan ke kanker kolorektal tersebut. Gejala spesifiknya itu, mohon maaf Dokter Ari, lebih pada buang air besar, lebih terlihatnya dari pola kita buang air besar, termasuk juga misalnya pada saat setiap buang air besar atau misalnya pada buang air besar sering berdarah, itu juga bisa salah satu jadi gejala. Karena kan tadi kan kankernya munculnya di saluran usus besar ya, di kolon dan di rektum. Nah, itu yang bisa dilihat makanya dari kotorannya itu. Dokter Ari, mengapa banyak pasien itu selalu datang di stadium yang cukup lanjut? Ya.
Karena pertama, pertumbuhan si kanker ini kan di dalam organ yang berongga ya, di dalam usus. Selama dia masih kecil, kemudian berkembang menjadi makin besar, selama belum menutup atau menyempitkan si rongga ini dengan signifikan, biasanya memang nggak terlalu dirasakan. Tadi paling hanya kok berubah nih sekarang jadi lebih sulit buang air besar, tapi terus-terusan gitu, udah minum obat, udah coba banyak makan sayur bahkan buah tetap aja sama seperti itu gitu kan, atau misalnya kecil-kecil untuk kotoran kambing tapi ya masih biasa aja. Nah, pada umumnya kan pada kondisi seperti itu masih jarang yang akan langsung memeriksakan atau bahkan ya coba dulu dengan obat-obatan lainnya. Nah, sementara si kanker itu kan terus berkembang sehingga ketika akhirnya udah menyempit secara signifikan, misalnya jadi ada muncul nyeri setiap kali buang air besar atau misalnya sering nyeri di daerah perutnya bagian bawah atau misalnya buang air besarnya pasti mengeluarkan darah dan banyak gitu. Nah, itu baru akhirnya benar-benar memeriksakan secara serius dan baru kelihatan di situ, baru terdiagnosis di situ. Dokter Ari, ketika mohon maaf BAB berdarah, Hmm. apa yang membedakan bahwa ini wasir dan gejala menuju kanker kolorektal? Oke, memang ini bisa mudah atau juga bisa sulit untuk dibedakan ya, karena tergantung dari polanya juga tadi. Nah, pada umumnya biasanya kita menyebutkan kalau bedanya wasir, kemudian juga misalnya atau bukan wasir, misalnya tadi kanker kolorektal, bedanya kalau wasir itu biasanya darahnya itu menetes setelah buang air besarnya selesai. Jadi pada saat kotorannya sudah keluar, kemudian setelah itu baru dirasakan oh ada darah nih nambah netes dan darahnya itu tidak bercampur dengan kotorannya. Sedangkan kalau yang kanker biasanya keluar bersamaan dan bercampur dengan kotorannya. Itu salah satu yang umumnya sering dikatakan untuk membedakan. Paling gampang dilihat Iya, gitu paling ya gampang Dokter dilihat Ari. seperti itu. Walaupun ya pada beberapa kasus mungkin tidak demikian juga gitu. Tapi secara umum seperti itu. Dokter Ari, kapan seseorang harus melakukan screening kolonoskopi? Oke. Secara umum sebenarnya kalau kita mau melakukan kolonoskopi itu sekarang itu dikatakan jika sudah di atas 45 tahun anjurannya untuk melakukan kolonoskopi karena setiap orang sebenarnya memiliki resiko untuk terjadi kanker kolorektal. Terutama jika tadi di atas 45 tahun ternyata juga merasa kok ada perubahan pola gangguan buang air besar. Nah, itu juga bisa disarankan salah satunya untuk kolonoskopi. Kalau misalnya memiliki tadi ternyata diketahui orang tuanya dulu atau keluarga dekatnya ada yang kanker kolorektal juga, nah itu juga sebaiknya juga melakukan kolonoskopi. Bahkan mungkin lebih awal sebelum 45 tahun sarankan gitu. Dokter Ari, sebenarnya screening kolonoskopi itu apa sih dok? Jadi kolonoskopi itu kita melihat langsung ke rongga si ususnya, melakukan dari suatu alat yang dimasukkan gitu ya, kemudian nanti teropong tuh dilihat bagaimana kondisi permukaan dinding si usus besar tersebut, apakah licin atau misalnya tadi ternyata apakah terdapat polip atau misalnya terdapat hal-hal yang curigai gitu. Nah itu yang nanti bisa dilihat dari kolonoskopi. Kalau perlu nanti diambil jaringannya, kemudian diperiksakan, dipastikan apakah ada perubahan ke arah keganasan atau tidak. Dokter Ari, apakah ada metode lain selain screening kolonoskopi untuk mendeteksi kanker kolorektal? Oke. Kalau berbicara pemeriksaan lain, sebenarnya bisa misalnya kita melihat dari pemeriksaan kotorannya atau pemeriksaan feses-nya itu yang disebut tes darah samar. Atau juga misalnya kita juga misalnya melakukan pemeriksaan dari tumor marker CEA. Tapi umumnya hal tersebut masih belum terlalu spesifik. Jadi kalaupun ternyata misalnya CEA-nya tinggi atau misalnya tes darah samarnya positif, belum memastikan bahwa itu suatu kanker kolorektal. Masih harus dilakukan pemeriksaan lanjutan dan ujung-ujungnya ke kolonoskopi itu biasanya. Dokter Ari, apakah semua pasien yang telah terdeteksi terdiagnosis kanker kolorektal, apakah harus penyelesaiannya itu dengan operasi? Sebagaimana kanker pada umumnya, untuk kanker kolorektal ini juga kita metode terapi itu ada 3 modalitas utama. Pertama, operasi, yang kedua adalah radiasi, yang ketiga adalah kemoterapi. Kemoterapi ini umumnya sekarang juga kita sebut sebagai terapi sistemik, karena terapi sistemik ini bisa ada beberapa hal, misalnya kemoterapi yang murni, sekarang ada targeted terapi, ada juga imunoterapi, atau hal-hal lain, bisa juga hormonal. Nah,
tiga modalitas utama ini, yaitu operasi, radiasi, terapi sistemik, itu kita lakukan kepada pasien kanker tergantung jenis kankernya dan tergantung dari derajat stadiumnya. Pada kanker kolorektal memang yang memegang peran utama pada kanker, terutama kanker kolon, adalah operasi. Nah, sementara di kanker rektum juga operasi. Namun di kanker kolon biasanya operasi akan dikombinasikan dengan kemoterapi atau terapi sistemik lain, sedangkan di kanker rektum biasanya operasi akan dikombinasikan dengan terapi sistemik dan radiasi, gitu. Dok, mohon maaf nih, ketika memang operasi dilakukan, itu usus besarnya dipotong, apakah itu akan mempengaruhi pada saat setelah operasi, dok? Ya, jadi tergantung dari besarnya tumor, kemudian seberapa panjang itu area usus yang terkena, gitu kan, area-area sekitarnya mungkin yang terkena. Nah, operasi dilakukan untuk mengangkat keseluruhan tumor tersebut diharapkan. Nah, sebelumnya, karena kan kalau kita operasi berarti kan ususnya kita potong ya. Biasanya kita akan pasang dulu, kita akan buat dulu stoma. Stoma itu adalah lubang di mana berarti nanti pengeluarannya tidak lewat anus seperti biasa, tapi lewat lubang tersebut. Dibuat lubang di perut, nanti ditambah dua kantong di situ. Nah, kemudian area yang terkena tumor tadi baru bisa dilakukan operasi. Dan nanti juga kalau misalnya masih dimungkinkan untuk disambung, akan disambung, dan nanti juga stomanya itu kemungkinan bisa ditutup kembali. Tapi pada beberapa kasus, jika memang tidak memungkinkan untuk disambung, katakanlah misalnya setelah dilakukan radiasi, kemudian kemoterapi, akhirnya bisa dilakukan operasi, ternyata tetap anusnya harus ditutup. Nah, itu berarti stomanya akan ditinggalkan secara permanen, seperti itu. Tidak apa-apa seperti itu, dok? Ya, memang kalau kita bicara tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Tapi memang mungkin masalah kenyamanan. Tapi kita berbicara adalah itu memang konsekuensi yang harus diambil jika kita ingin melakukan terapi yang optimal kepada kankernya. Dengan dioperasi, kankernya sudah diangkat, sudah bersih, dilakukan juga kemoterapi, diharapkan juga yang di seluruh tubuh juga bersih, maka diharapkan bisa kembali seperti semula tanpa adanya tumor gitu kan. Tapi memang ada konsekuensi akhirnya harus menggunakan kantong atau stoma tersebut. Dokter Ari, apakah kanker kolorektal bisa sembuh total? Oke, berbicara mengenai kesembuhan pada pasien kanker, pada umumnya kalau kita bicara kanker itu memang suatu penyakit yang kompleks. Jadi penyakit yang kronik dan kompleks. Jadi seperti kita bicara masalah penyakit gula, diabetes, atau misalnya bicara penyakit darah tinggi atau penyakit jantung, pada umumnya adalah kalau kita bicara diabetes, sakit gula kan kita bicaranya dengan pengobatan diupayakan supaya kadar gula darahnya tetap berada dalam kadar yang normal. Atau bicara darah tinggi dengan minum obat secara teratur diharapkan tekanan darahnya dalam range yang normal. Atau sakit jantung dimonitor dengan obat-obatan jantung diharapkan fungsi jantungnya tetap terjaga, terkontrol dengan baik. Sama seperti kanker, dengan menjalani pengobatan diharapkan si kankernya ini bisa terkontrol. Jadi misalnya tadi sudah dioperasi, sudah diangkat, kankernya bersih, kita harapkan bisa terjaga dalam waktu yang panjang. Walaupun ketika berbicara kanker, tetap ada yang namanya resiko kekambuhan dari bekas operasi, dari tempat-tempat lain. Mungkin saja ada bibit kanker yang ada di sana dan akhirnya juga berkembang kembali. Itu masih memungkinkan. Makanya kalau bicara mengenai kanker, kita akan bicara mengenai pengobatan jangka panjang dan kontrol follow up jangka panjang untuk supaya kita bisa melihat, memonitor apakah kankernya tetap terkontrol dengan baik, apakah memang sudah mulai ada lagi gejala-gejala ke arah kekambuhan seperti itu. Dokter Ari, apakah gaya hidup mempengaruhi kekambuhan kanker kolorektal? Bicara gaya hidup tadi kembali, faktor resiko kanker itu kan juga salah satunya gaya hidup ya. Jika ada gaya hidup sebelumnya yang memang memiliki resiko tinggi terjadi kanker tadi, misalnya konsumsi alkohol, konsumsi makanan tinggi lemak, kemudian juga daging merah yang berlebihan, atau misalnya tadi merokok, dan itu tidak dirubah setelah kita menjalani pengobatan, tentunya
hal tersebut tubuh kita juga tetap akan menerima serangan-serangan yang sama dari faktor resiko tersebut, yaitu tentunya akan mempengaruhi kekambuhan, bisa menjadi lebih cepat kambuh seperti itu. Dokter Ari, boleh nggak ketika kita terdiagnosis kanker kolorektal, kita boleh nggak berolahraga sih dok? Oke, pada prinsipnya adalah kita melihat ke kondisi tubuh kita. Seringkali memang pengobatan-pengobatan ini adalah pengobatan tadi yang multimodalitas, beberapa modalitas, dan juga jangka panjang. Namun kita lihat misalnya nih, kita sedang menjalani kemoterapi. Saat menjalani kemoterapi itu mungkin ada beberapa efek samping, misalnya badannya drop, kemudian mual, muntah. Nah, itu kan mungkin kalau kita akan cabur olahraga bisa makin drop ya. Nah, pada kondisi seperti itu, ya kita lihat kondisi kita. Tetap disarankan olahraga ringan, supaya tubuh kita tetap bergerak, tetap beraktivitas. Mungkin juga menjadi teralihkan, jadi dari rasa-rasa mual, rasa-rasa muntah tersebut, tapi tidak disarankan olahraga yang berat. Gitu. Namun jika sedang menjalani, katakanlah sedang radiasi nih, tapi terasa tidak ada efek samping, kondisi tubuh juga fit-fit saja, bahkan orang-orang yang sedang menjalani radiasi bisa saja tetap bekerja, tetap berolahraga dengan baik. Jadi kembali ke masing-masing sebenarnya. Dok, tadi kan sempat dokter bilang obesitas salah satu resikonya terkena kanker kolorektal. Kenapa dok? Obesitas itu sebenarnya tidak hanya kanker kolorektal, tapi berbagai macam kanker juga bisa dipengaruhi oleh obesitas. Umumnya sih terkait kepada hormonal, karena obesitas itu terutama misalnya pada perempuan ya, obesitas itu akan mengaruhi kadar hormon pada perempuan, yang dimana hormon-hormon tersebut juga mempengaruhi perkembangan dari sel-sel yang ada dalam tubuh, sehingga bisa memicu sel-sel tersebut berkembang menjadi kanker. Ya, salah satunya kanker kolorektal tersebut. Dokter Ari, sebenarnya kanker kolorektal ini sepenuhnya bisa dicegah nggak dok? Ya, kalau berbicara mengenai pencegahan, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Misalnya tadi, kita melihat faktor resiko. Misalnya tadi daging merah, kemudian juga tadi kurang serat, nah jadi pencegahannya ke situ. Tetap diperbolehkan makan daging, misalnya makan sate, makan steak, itu kan makan makanan yang enak ya. Nah, ya jadi yang kita lakukan adalah kita bermain di porsi dan frekuensi. Katakanlah misalnya kita frekuensinya mengurangi, misalnya dari yang biasanya mungkin hampir seminggu sekali ya kita buat jadi sebulan sekali. Porsi yang misalnya kita bisa makan 2 porsi ya mungkin sekarang cukup 1 porsi saja kalau lagi ingin gitu kan. Atau misalnya perbanyak juga makan serat dan buah-buahan, sayur-sayuran itu diperbanyak dari biasanya. Itu juga berpahala untuk mencegah. Menyetop alkohol, menyetop rokok itu termasuk juga salah satu pencegahan yang penting. Dokter Ari, apa satu pesan penting tentang kanker kolorektal untuk diketahui masyarakat? Mungkin yang perlu diketahui yang penting adalah yang pertama, bahwa kanker kolorektal ini termasuk kanker yang lumayan sering terjadi di masyarakat dan juga sering terdiagnosis pada stadium yang sudah lanjut. Salah satu yang penting pertama adalah lakukan kolonoskopi jika memang kita memiliki resiko tinggi dan jika sudah di atas, terutama di atas 50 tahun. Ada baiknya untuk 1 kali saja melakukan kolonoskopi di awal untuk melihat bagaimana faktor risiko kita untuk kedepannya. Yang mungkin nanti bisa diulang setelah katakan mungkin 3 tahun, 5 tahun, tergantung hasil kolonoskopi yang pertama. Yang kedua, jika memang terdiagnosis kanker kolorektal, maka lakukanlah pengobatan, tahapan pengobatannya secara benar, secara baik, tahapannya diikuti dengan baik, karena salah satu faktor yang mengaruhi keberhasilan adalah dengan kita menjalani pengobatan secara baik. Gitu. Dokter Ari, terima kasih banget, luar biasa penjelasan dan edukasinya. Pasti ini sangat berguna bagi masyarakat. Terima kasih Dokter Ari, terima kasih.